Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyatakan wurudul imdad bihasabil isti'dad wasyurukul anwar ala hasabis safail asrar. Anugerah Tuhan ketika ingin diberikan kepada seorang hamba, dipilih hamba yang hatinya siap menerima anugerah itu. Dipilih. Ketika dia siap menerima anugerah dari Allah, Allah memilih hati yang siap terima. Wasyurukul anwar ala hasabis safail asrar, dan munculnya cahaya tersebut karena sebab sudah bersih dan jernih hati mereka, baru Allah masukkan itu anugerah ke dalam hatinya. Tapi kalau masih ada kotoran, walau qalila, walaupun sedikit, gak bisa masuk. Sebagaimana khamar dikatakan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun walau qalila. Seluruh yang memabukkan itu adalah khamar, minuman keras. Dan yang memabukkan itu haram walau qalila, walaupun sedikit. Dia harus bersih secara total. Kalau sudah bersih secara total, yang dia lihat dalam hidupnya hanya dua, Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik. Yang lain itu hanya gambaran surah. Wujuduhu fid dunya wa ruhuhu fil akhirah ma'allah wa ma'ar rasul wa ruhu fi malakutis samawat. Fisiknya di bumi, tapi ruhnya itu dia sudah melayang terbang di alam malakut bersama Allah dan bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan fana atau istighraq fi maqamatil awliya, kama qala Ibnu Jauzi Al-Qayyim fi kitab Madarijus Salikin. Contoh orang yang sudah hatinya sudah bersih dan sudah siap menerima anugerah Allah, contohnya adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kita ambil contoh sosok pemuda, la fata ila Ali wala dzulfiqar wala saif ila dzulfiqar. Tidak ada pemuda hebat seperti Imam Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada pedang yang sehebat pedang Dzulfiqar. Peristiwa hijrah itu, orang-orang musyrik sedang membuat konspirasi jahat ingin membunuh Nabi Muhammad. Mereka rapat dan kesimpulannya bersepakat. Tiba waktu pagi, Nabi Muhammad dieksekusi. Disiapkan seluruh pemuda-pemuda dari Gulul Qabail, seluruh suku-suku yang ada, sehingga tidak bisa menuntut keluarganya karena yang membunuh banyak. Ternyata Allah Ta'ala perintahkan Jibril mengabarkan konspirasi jahat ini kepada Rasul. Jibril bertemu Nabi Muhammad, kemudian malaikat Jibril mengatakan dengan firman Allah Ta'ala, idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir itu sedang membuat konspirasi jahat kepadamu wahai Nabi Muhammad. Tujuan pertama mereka menangkapmu atau membunuhmu atau mengusirmu, dan mereka sedang membuat konspirasi jahat. Dan Allah juga sedang membatalkan konspirasi mereka. Dan sebaik-baiknya zat yang membatalkan konspirasi jahat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jangan diterjemahkan sebaik-baiknya makar adalah Allah. Gak boleh. Makar satu perbuatan buruk, gak bisa dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun secara teks mengandung makna demikian. Dikabarkan itu kepada Rasul. Kemudian Rasul bertanya kepada malaikat Jibril bahwa apakah mereka lakukan itu saat ini? Dijawab sama Jibril, malam ini juga mereka sudah berencana, dan eksekusinya akan dilakukan di waktu pagi. Sengaja di waktu pagi, tidak di waktu malam.
agar keluarganya Rasul datang hadir semua di waktu pagi, kemudian mereka rame-rame membunuh Rasulullah. Dilihat oleh keluarganya, gak bisa menuntut karena jumlah pemuda dari masing-masing suku itu dipilih satu persatu. Bani Hashim sendiri menghadapi mereka. Itu rencana jahat mereka. Itu yang dimaksud dengan makar di dalam ayat tersebut. Kemudian Jibril mengatakan, Allah sudah mengatur rencana, kau harus hijrah malam ini. Jadi Nabi itu hijrah bukan keinginan pribadi, sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum orientalis yang mengatakan bahwa Nabi takut sehingga pindah ke Madinah. Enggak. Hijrah itu perintah Allah. Dan Nabi hijrah di malam hari, tidak di siang hari, juga perintah Allah. Tidak ada faktor ketakutan. Asyja'un nas Rasulullah. Manusia yang paling berani adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Allah sudah menyeting nanti yang mengganti posisimu seakan-akan engkau sedang tidur, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau lah yang mengganti posisimu. Dan ini semua aturan dan wahyu dari Allah, sudah ditentukan. Maka dipanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hadir beliau datang. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Ali, saya mau hijrah malam ini. Nabi ceritakan terus terang, dan ini banyak orang-orang musyrik Quraisy mengintai. Mereka sudah ada di pinggir rumah, ingin membunuhku. Kau gantikan posisi tempat tidurku, seakan-akan saya sedang tidur di tempat itu. Berselimutlah dengan selimut hijau yang terbuat dari negara Yaman. Tidur di situ. Apa kata Sayyidina Ali? Kalau saya menggantikan posisi tempat tidurmu ya Rasulullah, kemudian kau hijrah, apakah engkau akan selamat? Kata Nabi, saya akan selamat. Sujud syukur Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal Imam Ali tahu ini resikonya nyawa beliau bisa hilang. Tapi beliau sujud syukur karena nyawanya hilang untuk Nabi Muhammad. Itu yang beliau katakan, innama ana abdun min abidi Muhammad. Saya ini hanyalah budaknya Nabi Muhammad. Dan inilah contoh orang yang hatinya siap menerima anugerah Allah. Wurudul imdad bihasabil isti'dad wa syurukul anwar ala hasabi safail asrar. Tertulis dalam sejarah ketika beliau sujud syukur kepada Allah Ta'ala atas keselamatan Nabi Muhammad, awwalu man sajada lillah syukran fi tarikhil Islam. Beliau adalah orang pertama yang melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sejarah Islam. Jadi sujud syukur pertama itu adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Tidur beliau. Nabi keluar. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihi sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Diambil debu, ditiupkan, orang-orang musyrik gak bisa melihat Rasul. Nabi keluar, tidak ada yang melihat. Sayyidina Ali tidur. Allah perintahkan Jibril dan Mikail turun ke bumi. Habata Jibril fajalasa inda ra'sihi wa Mikail fajalasa inda rijlaihi. Jibril berada di bagian kepalanya Imam Ali. Imam Ali sedang tidur berselimut. Malaikat Jibril ada di bagian kepalanya. Kemudian malaikat Mikail ada di bagian kakinya Sayyidina Ali. Jibril mengatakan, ja'ala yaqul Jibril bih man mithluka ya ibna Abi Thalib yubahillahu bika al malaikata fauka sab'i samawat. Beruntung siapa di bumi ini yang memiliki kemuliaan sepertimu. Wahai putra Abi Thalib, saat ini Allah sedang membanggakan dirimu di hadapan seluruh malaikat, mulai langit ke-1 sampai langit ke-7. Karena pengorbanannya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-muhakkikun fi kutubihim,
wa qala al-asfiya fi kutubihim, wa qala al-muwarrikhun al-mutakhassisun fi kutubihim. Para muhakkik, para sufi, para sejarawan khusus, ketika mereka menjelaskan peristiwa itu, pahala yang Allah berikan di saat Sayyidina Ali menggantikan posisi dari tidurnya Rasul di tempat tidurnya Nabi, itu pahalanya terlalu besar sehingga untuk Sayyidina Ali itu sudah tidak muat menerima pahalanya. Bisa dibayangkan, pahalanya kebanyakan. Kalau kita kan dosanya kebanyakan. Kalau beliau pahalanya kebanyakan. Jadi sudah tidak mampu lagi menampung pahala yang Allah berikan dengan satu amalan itu. Kalau bisa dikatakan cukuplah untuk Imam Ali masuk surga dengan satu amalan itu sudah cukup. Kifayah, bahkan lebih dari cukup. Kenapa? Pahala yang Allah berikan begitu besar sehingga sudah tidak muat lagi Sayyidina Ali menerima pahala itu. Akhirnya apa? Dibagikan kepada manusia pertama sampai manusia terakhir. Bangsa jin pertama dan bangsa jin terakhir semuanya dapat bagian pahala dari pengorbanannya Imam Ali bin Abi Thalib. Kita juga dapat kebagian. Thaqalain al-jin wal ins, dapat dari golongan jin dan manusia. Turun ayat itu Allah turunkan sifatnya abadi, berjalan terus sepanjang zaman. Mamaruz zaman la yafna. Wa tuqra hadhil ayah daima fil Qur'anil Karim. Dibaca selalu di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Sebagian manusia mereka rela mengorbankan nyawanya hanya untuk mencari ridhonya Allah, dan Allah sangat sayang kepada hamba tersebut. Qala ba'dul mufassirin hadhil ayah nazalat fi haqqi Ali bin Abi Thalib. Ini ayat diturunkan khusus Allah berikan kepada pengorbanan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di saat beliau mengganti posisi tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Abadi ayat tersebut. Kalau kita ukur dengan akal kita, kok bisa dengan sangat berani rela mengorbankan nyawanya untuk Rasulullah? Bagi kita itu hal yang sulit. Tapi bagi orang yang sudah hatinya sudah siap menerima anugerah itu adalah satu kenikmatan, satu kemuliaan, satu kebanggaan, dan itulah yang mereka cari, bukan yang lainnya. Fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani ahlul baiti mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubbihu bil anzumi zuhuri mithla ma qad jaa fi sunani safinun lin najati idza khifta min tawfani kulli adza. Ya, karena yang mereka tuju adalah Allah, yang mereka tuju adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh orang yang hatinya sudah siap menerima itu.